Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Bagi yang kritis wajib saksikan sampai habis. Erick Thohir pastikan timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi baru di sisa laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 demi menjaga ritme dan chemistry tim yang sudah terbentuk. Simak fakta lengkapnya di sini. Breaking news, kabar gembira hari ini. Gebrakan PSSI mantap jaya. Bukan Jakarta atau Surabaya. Sidoarjo justru dipilih jadi tuan rumah AFF U23. Kok bisa? Banyak yang tak menyangka, tapi kota ini punya sejarah kuat di level turnamen usia muda. Akankah Sidoarjo jadi tempat Garuda Muda angkat trofi lagi? Simak detail lengkapnya di sini. Karma itu nyata adanya. Dendam terbalas. Wasit yang rugikan Indonesia dicoret dari Piala Dunia antar klub. Federasi Oman protes keras. Federasi sepak bola Oman dibuat geram setelah nama Ahmed Al-Kaf hilang dari daftar resmi wasit turnamen FIFA 2025. Di sisi lain, publik Indonesia merasa keputusan ini penuh simbol dan balas budi. Apakah karma sepak bola benar-benar nyata? Simak fakta lengkapnya di sini. Penuh strategi. PSSI siapkan TC di Bali untuk timnas senior. Lawan Jepang dan Cina harus waspada. Jelang dua laga krusial, PSSI mulai bergerak cepat dengan rencana matang. Pemusatan latihan di Bali jadi sorotan publik dan media. Apakah ini pertanda Garuda siap tampil menggila? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Panik dan sekaligus panas dingin. Media Vietnam ketar-ketir usai PSSI umumkan pelatih timnas di SEA Games. Kabar terbaru dari PSSI langsung bikin geger media Vietnam. Sosok pelatih timnas Indonesia untuk SEA Games akhirnya terungkap dan rupanya bukan nama sembarangan. Apakah ini sinyal Garuda siap balas dendam dan tak main-main di Piala AFF? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Bagi yang kritis wajib saksikan sampai habis. Erick Thohir pastikan timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi baru di sisa laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 demi menjaga ritme dan chemistry tim yang sudah terbentuk. Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir cukup sering mengumumkan rencana naturalisasi sebelum dua laga krusial timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama 5 tahun terakhir, PSSI rutin melakukan naturalisasi pemain. Tujuannya jelas untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, sudah ada 19 pemain baru dari program naturalisasi. Sejak awal tahun 2024 sampai saat ini, nama baru terus bermunculan dan bersedia menjadi WNI tiap periode jeda internasional. Tentu hal ini berhasil mendongkrak pencapaian timnas Indonesia. Sampai saat ini skuad Garuda masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat keempat grup C. Pasukan Garuda mengantongi 9 poin dari 8 laga. Di dua laga pamungkas sebelum lawan Cina dan Jepang, sejumlah nama baru pun bermunculan. Nama-nama pemain diaspora tersebut dirumorkan sudah dihubungi oleh PSSI. Salah satunya adalah Tristan Gooijer dan Laurin Ulrich. Meski begitu, Erick Thohir memastikan bahwa belum ada rencana naturalisasi baru untuk dua laga sisa. PSSI bakal fokus dengan tim saat ini untuk mengamankan kemenangan di dua laga krusial lawan Cina dan Jepang. Belum ada rencana, ujar Erick Thohir pada Jumat dalam kurung 18 April 2025 di Bali United Training Center, Gianyar.
Kami sekarang fokus yang sekarang ada saja. Kita fokus untuk bulan Juni dengan tim yang ada saja. Hitung-hitung supaya chemistry bertambah baik dengan pemain yang ada sekarang. Sampai sekarang itu saja, ujarnya. Timnas Indonesia bakal bermain lawan Cina pada 5 Juni 2025. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, pasukan Garuda bakal bertandang ke markas Jepang. Duel tersebut bakal digelar di Suita Football City Stadium. Timnas Indonesia harus bisa membalas kekalahan di pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda kalah 1-2 dari Cina dan 0-4 dari Jepang. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna Breaking news, kabar gembira hari ini. Gebrakan PSSI mantap jaya. Bukan Jakarta atau Surabaya. Sidoarjo justru dipilih jadi tuan rumah AFF U23. Kok bisa? Banyak yang tak menyangka, tapi kota ini punya sejarah kuat di level turnamen usia muda. Akankah Sidoarjo jadi tempat Garuda Muda angkat trofi lagi? Simak detail lengkapnya di sini. PSSI resmi menunjuk Sidoarjo sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala AFF U23 2025. Dikutip dari akun Instagram ASEAN Football, Thailand sebelumnya ditunjuk jadi tuan rumah edisi 2025. Berdasarkan jadwal awal, Piala AFF U23 2025 bakal digelar pada Agustus 2025. Tentu ini berpotensi mengganggu timnas U23 Indonesia dan negara-negara ASEAN yang umumnya baru memulai kompetisi domestik pada Agustus 2025. Liga 1 Indonesia contohnya bakal memulai musim 2025 per 2026 pada Agustus 2025. Tentu kabar ini membuat AFF bergerak cepat. Dikutip dari sumber yang sama, AFF mengubah keputusannya. Indonesia kini jadi tuan rumah yang baru bagi turnamen Piala AFF U23 2025. Jadwalnya juga tidak lagi digelar pada Agustus 2025. Namun turnamen tersebut bakal digelar pada 15 hingga 31 Juli 2025. PSSI sudah bergerak cepat soal pelaksanaan turnamen Piala AFF U23 2025. PSSI menunjuk Kabupaten Sidoarjo sebagai tuan rumah turnamen. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Yunus Nusi selaku Sekretaris Jenderal. Sudah di Sidoarjo, Jawa Timur. Satu kota saja, ujar Yunus Nusi di Bali United Training Center. Erick Thohir menjelaskan alasannya menunjuk Sidoarjo sebagai tuan rumah. Pihaknya mengaku bahwa Stadion Gelora Delta Sidoarjo baru saja selesai direnovasi. Stadion Gelora Delta Sidoarjo juga diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Di Sidoarjo ya. Kenapa? Karena baru saja direnovasi, ujar Erick Thohir. Dan baru saja dibuka oleh Bapak Presiden, lanjutnya. Selain itu, pihaknya ingin ada pemerataan di berbagai provinsi, terutama di Jawa Timur. Pihaknya tidak ingin pelaksanaan turnamen besar di Jawa Timur terpusat Stadion Gelora Bung Tomo saja. Dan kita juga mementingkan di beberapa kota dan provinsi, ujar ex-presiden Inter Milan tersebut. Kami tidak ingin terpusat di satu stadion saja. Biasanya kan di Gelora Bung Tomo, di tempat lainnya juga, ujarnya.
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Karma itu nyata adanya. Dendam terbalas. Wasit yang rugikan Indonesia dicoret dari Piala Dunia antar klub. Federasi Oman protes keras. Federasi Sepak Bola Oman dibuat geram setelah nama Ahmed Alkaf hilang dari daftar resmi wasit turnamen FIFA 2025. Di sisi lain, publik Indonesia merasa keputusan ini penuh simbol dan balas budi. Apakah karma sepak bola benar-benar nyata? Simak fakta lengkapnya di sini. Federasi Sepak Bola Oman (OFA) ngamuk karena tim wasit mereka yang dipimpin oleh Ahmed Alkaf dikeluarkan dari tugas memimpin pertandingan Piala Dunia antar klub 2025. Netizen pun menilai hal tersebut karma karena Ahmed Alkaf telah merugikan timnas Indonesia saat melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Karma karena rugikan timnas Indonesia ya. Masih teringat jelas betapa tak adilnya wasit Ahmed Alkaf saat memimpin laga Bahrain versus timnas Indonesia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gara-gara keputusan yang penuh kontroversial, kemenangan di depan mata timnas Indonesia sirna dan berakhir 2-2. Banyak sekali keputusan janggal yang diambil Ahmed Alkaf saat memimpin laga yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat tersebut. Tentu yang paling parah adalah ketika laga Bahrain versus timnas Indonesia memasuki menit 90, wasit berkepala pelontos ini memberikan masa injury time 6 menit. Namun wasit asal Oman ini tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan meski waktu sudah melewati batas yang ditentukan. Alhasil Bahrain yang awalnya tertinggal 1-2 justru dapat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 karena laga nyatanya berlangsung sampai 90+9 lebih lama 3 menit dari yang seharusnya. Setelahnya banyak yang mempertanyakan kredibilitas Ahmed Alkaf dalam memimpin pertandingan. Sayang Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) tak memberikan hukuman kepada wasit Oman tersebut. Menariknya kini Ahmed Alkaf seakan terkena hukuman dari AFC. Sebab sejumlah wasit dari Oman seperti Ahmed Alkaf, Abu Bakar Al-Amari, dan Rashid Al-Ghaiti dikeluarkan dari tugas memimpin pertandingan Piala Dunia antar klub 2025 yang berlangsung di Amerika Serikat pada 14 Juni 13 Juli 2025. 2. OFA atau Federasi Oman ngamuk. Menanggapi dikeluarkannya Ahmed Alkaf dan kawan-kawan, OFA langsung menghubungi AFC, meminta kejelasan mengapa wasit-wasit mereka dikeluarkan. OFA mengecam keras dikeluarkannya tim wasit internasional Oman yang dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf dari daftar wasit untuk Piala Dunia antar klub FIFA. Asosiasi menegaskan kembali dukungan penuhnya terhadap tim wasit Oman dalam mencapai hak mereka yang sah untuk berpartisipasi dalam turnamen-turnamen besar FIFA, terutama Piala Dunia 2026. Bunyi pernyataan resmi dari pihak OFA. Dikutip dari Oman Observer, Ketua Asosiasi Sepak Bola Oman melakukan panggilan telepon dengan Presiden AFC. Dan dalam percakapan itu ia mengungkapkan keterkejutannya atas dikeluarkannya wasit internasional Ahmed Alkaf dari daftar tersebut. Ia juga menyebutkan keadaan yang tidak biasa terkait dengan dikeluarkannya ia dari Piala Dunia FIFA Qatar 2022 meskipun ia memiliki kaliber tinggi dan pengalaman yang luas, tambah pernyataan OFA.
Dalam seruannya, Ketua OFA menegaskan kembali kepercayaannya pada kemampuan wasit Ahmed Al-Ka'af dengan menunjuk pada tugas penting yang dipercayakan kepadanya oleh AFC untuk memimpin pertandingan internasional terkemuka yang ia tangani dengan profesionalisme dan kompetensi. Ketua OFA juga meminta agar kriteria Komite Wasit AFC untuk memilih wasit untuk turnamen besar tersebut diungkapkan, dengan meminta kejelasan yang lebih besar tentang masalah ini dan agar pemilihan wasit yang ditunjuk dievaluasi dengan cermat, terutama karena Ahmed Al-Ka'af dianggap sebagai salah satu kandidat paling menonjol untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Tutup pernyataan OFA. Aneh bin nyata wasitnya gak dipanggil kok marah-marah. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Pesan Mimin judi online haram jangan dilihat, jangan diperhatikan. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Penuh strategi. PSSI siapkan TC di Bali untuk timnas senior. Lawan Jepang dan Cina harus waspada. Jelang dua laga krusial, PSSI mulai bergerak cepat dengan rencana matang. Pemusatan latihan di Bali jadi sorotan publik dan media. Apakah ini pertanda Garuda siap tampil menggila? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal persiapan timnas Indonesia jelang dua laga krusial dan wakil merah putih di tim ASEAN All Stars dalam duel lawan Manchester United. Pada bulan Mei-Juni 2025 bakal ada agenda besar di dunia sepak bola Asia Tenggara. Badan tertinggi sepak bola Asia Tenggara AFF bakal mempersiapkan tim ASEAN All Stars dalam duel lawan Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025. AFF telah menunjuk Kim Sang-sik sebagai pelatih tim ASEAN All Stars. PSSI telah menerima surat resmi dari AFF. AFF telah memanggil nama Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam ke skuad ASEAN All Stars. Keduanya bakal jadi wakil timnas Indonesia di tim asuhan Kim Sang-sik tersebut. Surat dari AFF sudah diterima Pak Sekjen, ujar Erick Thohir pada Jumat dalam kurung 18 Agustus 2025. Pak Sekjen sudah lapor saya. Itu ada Ferrari dan Asnawi lanjutnya. Tentu Erick Thohir bakal memastikan komunikasi dengan tim pelatih timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert. Pasalnya agenda duel ASEAN All Stars versus Manchester United bakal bertabrakan dengan jadwal timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih memiliki dua laga pamungkas di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi Cina dan Jepang. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Merah Putih masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu timnas Indonesia harus fokus penuh untuk menatap dua laga tersebut. Berhubung jadwal laga digelar setelah kompetisi di level klub musim 2024/2025 tuntas, maka ada kesempatan untuk menggelar TC lebih lama. PSSI mengisyaratkan bahwa TC Timnas Indonesia bakal digelar di Bali sebelum duel lawan Jepang dan Cina. Tentu akan kita pastikan bakal sampaikan ke tim pelatih Timnas Indonesia senior yaitu Coach Patrick dan lain-lain, ujar Erick Thohir. Apakah mereka tentu bertabrakan dengan jadwal training camp di Bali?
karena tanggalnya agak mepet. Kalau nanti tim kepelatihan membuka, PSSI jelas mendukung. Karena ini program AFF. Jadi, kasih waktu saja, ujarnya. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Panik dan sekaligus panas dingin. Media Vietnam ketar-ketir usai PSSI umumkan pelatih timnas di SEA Games. Kabar terbaru dari PSSI langsung bikin geger media Vietnam. Sosok pelatih timnas Indonesia untuk SEA Games akhirnya terungkap dan rupanya bukan nama sembarangan. Apakah ini sinyal Garuda siap balas dendam dan tak main-main di Piala AFF? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Media Vietnam dibuat terkejut dengan rencana PSSI terkait pelatih timnas Indonesia yang bakal diturunkan pada SEA Games ke-33. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkap nama calon pelatih yang diperhitungkan mengarsiteki skuad Garuda. Salah satu media Vietnam, Tethao 247 bahkan secara khusus menyoroti langkah PSSI tersebut. Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia berencana menunjuk pelatih Nova Arianto untuk memimpin tim Indonesia U22 di SEA Games ke-33, tulisnya. Sebelumnya, Ketum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI, Erick Thohir mengungkapkan pihaknya tengah memperhitungkan pelatih Nova Arianto untuk memimpin timnas U22 Indonesia di SEA Games ke-33. Saya masih mempertimbangkan untuk memilih pelatih bagi timnas U22 Indonesia yang akan berlaga di SEA Games ke-33. Menurut saya, penampilan pelatih Nova Arianto di ajang Piala Asia U17 beberapa waktu lalu sangat bagus. Pelatih Nova Arianto yang berposisi sebagai pelatih timnas U17 ini layak dipertimbangkan sebagai kandidat pelatih timnas U22 Indonesia. Siapa tahu pelatih Nova Arianto akan membuat gebrakan di SEA Games tahun ini, ujar Erick Thohir. Pelatih Nova Arianto baru saja membantu timnas U17 Indonesia lolos babak penyisihan grup kejuaraan Asia U17, sekaligus meraih tiket ke putaran final Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar. Mereka maju dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan tetapi kalah menyakitkan di perempat final turnamen. Posisi pelatih kepala timnas U22 Indonesia masih kosong. Beberapa bulan lalu, Presiden Federasi Sepak Bola Erick Thohir bermaksud menunjuk Indra Syafri untuk posisi ini. Namun pasca kekalahan timnas U-Strip 20 Indonesia, tak banyak lagi kelebihan yang dimiliki Syafri. Selain pelatih dalam negeri, PSSI juga mendatangkan ahli strategi asal Belanda yang disebut-sebut siap menukangi SEA Games ke-33, yakni pelatih Gerald van den Burg. Padahal sedianya Gerald van den Burg ditunjuk untuk memimpin tim Garuda U23, namun hingga kini belum mendapat komando. Saat ini ia menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di tim nasional. SEA Games ke-33 masih 8 bulan lagi sebelum dimulai. Sementara itu, timnas U22 Indonesia akan mengikuti ajang kejuaraan Asia Tenggara U23 di kandang sendiri pada Juli mendatang sebelum berlaga di Pesta Olahraga Asia Tenggara. So
I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Ini yang ditunggu fans Garuda bikin auto bahagia. Alex Pastor belak-belakan lagu Tanah Air bukan hanya usir penjajah, tapi ini bentuk nasionalisme sejati. Alex Pastor tak hanya memuji, ia dengan semangat menjelaskan makna mendalam lagu Tanah Air. Terhadap lagu ini jadi bukti kecintaannya pada Indonesia. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor pernah menyampaikan pujiannya untuk Indonesia hingga merasa takjub pada nasionalisme pemain dan supporter. Setelah dirinya bergabung dengan Timnas Indonesia, ia merasakan sesuatu hal yang baru. Pujian itu Alex Pastor sampaikan dalam podcast bersama Balin yang diunggah di Instagram, dikutip pada Senin dalam kurung 14 April 2025. Kebiasaan nyanyikan lagu nasional usai pertandingan pujian tersebut merupakan kebiasaan baik yang biasa dilakukan seluruh pemain Timnas Indonesia dan seluruh penonton atau supporter di Stadion Gelora Bung Karno. Alex Pastor melihat satu momentum indah itu hingga buatnya takjub. Sebagaimana diketahui, lagu kebangsaan Tanah Air itu pun jadi lagu nasional wajib dinyanyikan. Dinyanyikan bersama langsung di GBK. Kondisinya mau menang ataupun kalah tetap dinyanyikan. Saya anggapnya itu sebagai lagu kebangsaan kedua, kata Alex Pastor. Saya menyebutnya begitu karena lagu kebangsaan itu dinyanyikan setelah pertandingan. Kita bisa merasakan sangat emosional di sana, jelasnya. Melihat semangat dan euforia pemain dan supporter Timnas Indonesia. Alex akui begitu besar nasionalisme dan rasa bangga terhadap negara Indonesia. Mereka semua begitu nasionalisme, sambungnya. Dalam kurung lagu itu dinyanyikan usai mereka bertanding setelah pertandingan bertahan dulu di tempat dalam kurung lapangan. Sepengetahuan Alex Pastor kalau penonton yang hadir cukup banyak. Di sana ada sekitar 70.000 penonton.
Hal tak terduga ialah Alex menilai kalau Agu Tanah Airku bukanlah untuk mengusir penjajah atau Belanda. Menurutku lagu ini bukan soal mengusir Belanda atau kolonial atau semacam usir penjajah. Lagu itu sungguh menggambarkan atau berisi nilai soal negara tercinta Indonesia, tegasnya. Luar biasa, mereka sangat bangga terhadap negaranya sendiri, puji Alex.